tentulah yang menjadi salah satu keluhan mereka ya masalah penghasilan melaut dengan biaya yang dikeluarkan. Ya bicara biaya ya salah satunya yang terbesar itu di bahan bakar. Bagaimana bisa menekan biaya operasional di nelayan itu sendiri. Nah, jadi kadang-kadang kan penghasilan nelayan lebih besar operasionalnya, biaya operasional, kos operasional daripada hasil. Yang kita boleh katakan 40% itu terpakai di operasional di bahan bakar. Bahan bakar naik, nelayan menjerit, susah mendapat bahan bakarnya. Kita kalau jauh-jauh ke tengah lebih banyak lagi pakai bensin. Kalau kita dapat ya syukur. Kalau biasanya kan sering nggak dapat, kita juga mikirkan uangnya ya kan. Pertama kali saya mulai melaut itu dari 2010 ya, 2010. Itu saya merasa tuh sulit sekali untuk mencari ikan di tepi-tepi di sini, tepi pantai. Karena waktu pakai bensin itu sangat besar biaya melaut gitu kan. Sehari kita pakai bensin itu bisa mencapai 5 sampai 6 liter per hari. Nah, jadi kalau kita udah melaut satu hari nggak dapat ya udah kesusahan kita mau melaut lagi. Habis-habis untuk modal aja gitu, modal ke laut. Modal aja bisa nyapai 50 sampai 60 ribu per hari. Harganya ikannya murah kalau di tepi-tepi pantai gini murah ikannya karena ikan kecil-kecil. Kalau kita ke tengah-tengah sana kan jauh-jauh ke laut ikannya besar-besar ikannya, jadi harganya agak lebih tinggi ikan besar-besar gitu. Bensin adalah satu-satunya sumber energi yang mengantarkan ke laut lepas. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, yang terkadang pulang melaut tidak membawa hasil. Mereka terpaksa melaut di sekitar muara. Pihak agen juga semakin memperburuk ekonomi karena harga jual ikan hanya melihat jenisnya. Realitas ini menjadikan kehidupan para nelayan seolah-olah makin tertindas. Amin, atau kerap disapa Amin Ben Gas, menciptakan alat yang mampu mengalirkan gas dari tabung LPG menjadi mesin berbahan bakar BBM untuk mesin perahu nelayan. Ia rela merogoh kocek pribadi untuk riset hingga menciptakan alat yang mampu mengubah BBM menjadi bahan bakar gas. Cara pembuatan masih manual, dengan komponen masih membeli dari pasar sesuai kebutuhan.
Alat inovasi ini terus dilakukan pengembangan dari generasi ke generasi. Jadi ya penolakan banyak sekali. Jadi ya salah satunya kan karena takut meledak, itu udah pasti. Karena ini tadi saya ceritakan bahwa mereka melihat kejadian pada penggunaan LPG untuk kompor gas itu kan yang terbakar, yang korban banyak sekali. Itu salah satu itu yang paling takut. Kita sendiri terus terang juga takut mesinnya rusak. Itu asumsi mereka tanpa yang sign ya. Nah, jadi takut itu mesin bisa jebol. Ketiganya lagi takut nanti gasnya tidak ada gimana. Keempatnya lagi repot bawa tabung gas berat. Kelimanya lagi kalau seandainya katanya kalau kita turun naik, tabung gas kok tinggal di sampan, di perahunya, nanti dicuri orang. Macam-macam lah, seperti itulah alasan-alasan klasik. Dan itu saya anggap sesuatu yang menjadi tantangan bagi kita. Kalau di perahu begini, sistem begini, kalau mesin ini kan pasang tahu. Alat konverter kit terus dikembangkan, sampailah pada generasi ke-8 penyempurnaan dari generasi sebelumnya yang sudah full injeksi, mudah digunakan dan lebih laju dari generasi sebelumnya, serta aman untuk keselamatan. Konverter kit generasi ke-8 mendapat respon optimis nelayan. Mereka menggunakan alat inovasi yang mampu mengubah bahan bakar minyak ke gas. Lagi-lagi konverter kit disempurnakan dengan kembali menyerap apa yang menjadi keinginan para nelayan. Konverter kit generasi ke-8 masih memiliki sejumlah kelemahan, sehingga kembali mengembangkan untuk generasi berikutnya, yaitu konverter kit Amin Bengas, generasi ke-9. Konverter kit kita di ABG, khususnya teknologi ABG ya saya bicara. Kenapa ketika kita injek ke penyaring udara, filter udaranya? Karena kita mau terjadi pembakaran yang sempurna. Ketika ada keseimbangan antara bahan bakar yang masuk, yaitu gas LPG, dengan udara yang masuk. Udara yang masuk dengan bahan bakar yang masuk LPG-nya, terjadi pencampuran yang sempurna, yang dikontrol dari alat kita, konverter kit ini. Nah, situlah yang akan menghasilkan satu performa yang maksimal. Keduanya, disitulah yang akan menghasilkan kinerja daripada penghematan mesin tersebut ketika dioperasionalkan. Tidak mudah untuk mencapai konverter kit Amin Bengas, generasi ke-9. Pak, ini kalau pakai ini Pak, yang rusak sini Pak, mananya kuat, lakukan ini Pak. Begitu Pak, ini jadi biasa hubungan itu bensin Pak. Jadi kalau kita kena ini meledak Pak. Bakar pula. Nah, ini pas aja lah, kita tahu lah kawan kita ini. Mana rekomendasi berapa Bapak nih? Tak wani kan pakai kan, nah, takut semua meledak nih Pak. Alat inovasi ini dinamakan konverter kit karena berasal dari konversi dan kit. Konversi berarti mengkonversi atau mengubah pemakaian bahan bakar bensin ke bahan bakar gas. Sedangkan kit berarti rangkaian komponen khusus untuk mengkonversi bahan bakar tersebut. B dan G adalah bensin ke gas, maka dinamakan konverter kit Amin Bengas atau konverter kit ABG. Generasi 9 adalah terbaru. Hemat bahan bakar lebih dari 80% dari penggunaan bensin. Full injeksi. Bisa digunakan untuk semua mesin. Bahkan bisa juga untuk mesin 2 silinder.
Generasi 9 lebih praktis, mudah digunakan dan dibawa kemana-mana. Jadi kalau pakai bensin 2 hari itu bisa bisa 11 liter sampai 12 liter 2 hari. Kalau ini 1 tabung aja 2 hari. Kalau sekarang saya cari ikan itu jauh-jauh laut sana. Jadi saya bisa dapat ikan yang besar-besar. Jadi hasilnya lumayan. Mesin bisa tahan lama. Pertama busi, karburator, itu nggak perlu kita ganti-ganti seperti pakai bensin. Waktu saya pakai bensin itu kan karburator biasanya nyendat gitu. Kalau ini nggak perlu ganti-ganti karburator selamanya. Businya juga tahan lama karena dia bersih, pembakarnya bersih, merah dia. Kalau bensin hitam businya. Kalau menurut saya sih lebih simpel lah, simpel. Kita cuma bawa tabung, simpen, pasang regulator, udah selesai. Kalau kita pakai bensin, kita ngisi nih, pas ada ombak-ombak nih di laut kan, kita ngisi bensin, tumpah ya kan. Biasanya kan tumpah tuh ke bawah-bawah. Kita nyalain mesin langsung kebakar biasanya gitu, seperti itu. Pernah kejadian seperti itu, kebakar mesinnya. Semenjak adanya konverter ABG ini, waduh, saya merasakan sangat terbantu, Bang. Alhamdulillah berkat ABG saya dan para ibu-ibu nelayan sangat bersyukur sekali karena dengan bantuan ini para ibu-ibu juga dapat mengekonomikan kebutuhan ekonomi juga bisa teratasi untuk kehidupan mereka yang kedepannya gimana, nanti udah nyaman lah kehidupan mereka. Anak-anak mereka ada yang mau pengen kuliah, mereka bapaknya udah nyiapkan uang untuk anak kuliah. Karena setiap mereka dapat ini kan biasa mereka ditabung uangnya untuk anaknya, untuk kuliah anaknya ke depannya. Masukkan dari bapak-bapak kekurangan-kekurangan kita, makanya kita sekarang disempurnakan nih. Jadi pertama, nyaman dihidupkan. Mau dia pagi-pagi kita orang sejuk kan pakai gas hidup. Keduanya katanya tak bertenaga. Ini boleh kita buat ngebut nih. Bagaimana ini bisa ada tenaga, tidak kalah katanya dengan pakai minyak. Jadi itu yang membuat banyak generasi nih. 1, 2, 3, 4, 5. Nelayan itu cerewet. Nah, tapi bagus untuk menyempurnakan alat kita. Nah, ini kita uji coba. Jadi kita membuat sesuatu alat bukan maunya kita, tapi maunya si konsumen, maunya si yang pemakai, siapa nelayan kita. Karena mereka lebih tahu apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka perlukan. Terus bahasanya ditingkatkan lagi, dibaguskan lagi. Ini teknologi dari kampung. Ya, orang kampung, nelayan, tetapi hasilnya tidak kalah dengan teknologi yang memang keluaran daripada perusahaan-perusahaan besar umpamanya, ataupun orang-orang yang hebat-hebat yang memang mungkin basic ilmunya di situ, tapi ini tidak. Jadi kita ingin buktikan kepada orang, ingin buktikan kepada Indonesia bahwa orang kecil pun, orang kampung pun, ketika dikasih kesempatan fokus bersama, kita bisa. Dan kita bisa mengalahkan teknologi-teknologi yang dari luar. Bahwa produk Indonesia tidak kalah. Teknologi Indonesia tidak kalah dengan produk luar. Nah, buktinya kita, produk ABG selalu dikunjungi dari perusahaan-perusahaan mesin, tenaga-tenaga ahli dari luar. Berkunjung ke kita, mereka belajar ke kita. Konverter kit generasi 9 terus disosialisasikan kepada masyarakat nelayan, terutama wilayah binaan pertama di Dusun Sejahtera, Desa Sungai Kupah, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Jadi yang mana enak kerjanya ya? Nah, ini saya kasih contoh ya nih di sini nih. Banyak dulu penawaran dari pihak-pihak luar bagaimana ini kita produksi di luar, terus kita dikolaborasikan dengan mesinnya, dipasang di mesin, kita jual ke Indonesia. Nah, kalau seperti itu TKDN kita tidak ada.
tidak ada penyerapan tenaga kerja di Indonesia karena diproduksi di luar. Itu yang saya tidak mau. Nelayan sudah menerima alat inovasi ini dan merasakan manfaatnya, namun disayangkan belum seluruh masyarakat nelayan di daerah ini dapat merasakan manfaatnya. Karena keterbatasan paket bantuan program Converter Kit Amin Ben Gas gratis dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sesuai janji saya dengan bapak-bapak nih, daerah Sungai Tekong itu menjadi daerah percontohan. Daerah yang pertama yang kita minta untuk sebagai tempat meriset dan uji coba konversi bahan bakar minyak ke gas LPG untuk khusus perahu-perahu nelayan kita nih. Nah, instruktur kita di lokasi setempat ketika pemasangan mereka juga merangkul nelayan petani setempat untuk terlibat di dalam pekerjaan ini. Di satu lokasi bisa 20-30 orang. Nah, kalau kita 1 tahun ada ratusan lokasi, dikalikan saja situ udah ribuan orang yang terlibat di dalam kegiatan ini. ABG itu nama produk kita, tapi ABG itu merupakan juga nama keluarga besar kita. Ketika ada kegiatan konversi energi untuk berbagi pengetahuan dengan nelayan kecil, pembinaan bertujuan meningkatkan SDM menjadi tenaga ahli untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nelayan binaan Dusun Sejahtera dibina sejak tahun 2010 sampai sekarang. Mereka sudah menjadi tenaga ahli yang disebar di seluruh Indonesia. Mungkin di beberapa provinsi, kabupaten se-Indonesia. Kalau untuk saya pribadi dari tahun 2010 itu kita ajak teman-teman di sini ada 5-6 orang lah untuk bergabung. Di situ kita diajarkan juga mindset juga diajarkan untuk berubah. Jadi awal mula itu mindset nelayan lah, karena mindset nelayan itu tidak semudah membalik ke telapak tangan untuk merubah. Makanya saya bilang kegiatan ini adalah pestanya masyarakat kecil, masyarakat nelayan, masyarakat petani, mereka terlibat langsung di dalamnya. Jadi bukan lagi pihak-pihak lain, tapi mereka sendiri yang bekerja, mereka sendiri yang dapat barangnya. Nah, mereka terlibat langsung. Nilai ekonominya mereka dapat dan mereka dapat pembagian barangnya lagi. Tahun yang lepas tadi saya berangkat di Kalimantan. Kemungkinan tahun ini kalau dapat sih Kalimantan lagi. Ya, kalau dapat sih pangkat. Nah, kan maklum lah. Yang kawan teman biasa yang lain dah pangkat. Dan ini ada bagian belum kena tuh. Itu agak pengen. Iya. Saya sebagai instruktur se-Indonesia lah, mungkin timur lah yang belum saya pergi kan. Untuk sampai ke daerah Sulawesi, Palu itu udah sampailah kita ngikutin untuk ngajar teman-teman juga di sana yang nelayan. Jadi kita ilmu ini ndak kita tutup-tutupi. Nilai manfaatnya saya yakin sangat banyak sekali ketika kita ada pengadaan di kementerian, kita kirim tenaga kerja kita dari Kalbar, mungkin ada sekian ratus orang. Mereka yang tidak pernah naik pesawat bisa naik pesawat. Mereka bisa bicara depan orang sampai yang misalnya kita dikumpulin, di situ ada bupati, misalnya ada gubernur, sampai 1.000 orang. Tapi dengan alat ada ABG ini, seorang nelayan bisa bicara depan orang umum yang sebesar itu. Itu yang kepuasan hati saya. Jadi semenjak suami sering keluar-keluar ikut ABG, keluar kota, jadi saya pun gimana ya, agak terlalu jauh benar kan susah kita jadinya kok dengan suami keluar terus. Gimana bimbang juga, tapi karena kita menghasilkan mau mencari uang, jadi saya tuh biarlah mereka pergi, penting menghasilkan uang. Maksudnya masih jauh lagi belum pulang, takutnya nanti dah habis duit, lalu sambil nengok.
Iya, karena gini, kalau mereka transfer ke rekening mereka masing-masing kan nggak mungkin, karena mereka pada tak punya rekening. Jadi lalu satu pintu aja ke saya dulu. Jadi kalau keuangan mereka, misalnya Bu, saya mau perlu uang sekian. Oke, saya kasih tahu suami dulu, telepon suaminya. Kira-kira perlu berapa kan? Nanti kata suaminya sekian, kasih ya Bu sekian. Nah, saya kasih dia, misalnya dia minjem 500, saya kasih 500.000. Konverter kit Amin Bengas telah mendapatkan sejumlah penghargaan dan apresiasi dari pemerintah Indonesia dan telah mendapatkan sertifikat paten. Serta bersertifikat kesesuaian SNI. Tidak bisa TKDN 100% karena beberapa bahan baku yang kita cetak seperti karetnya ya, rubbernya, karetnya ataupun seal-sealnya apa, itu kan pakai mesin. Mesin pencetaknya di Indonesia kan belum ada produk mesin ya. Kita datangkan dari luar mesinnya. Nah, mesin itu mengurangi nilai TKDN kita. Nah, terus campuran bahan kimia, karet-karet itu, seal-seal itu kan ada campuran bahan kimia. Ya kita memang itu kita beli produk dari luar. Indonesia kan belum ada. Nah, itu yang mengurangi nilai TKDN kita sehingga tidak bisa 100%. Berdasarkan data-data yang sudah yang kita dapat dari pengadaan di kementerian ya mungkin sampai saat ini sudah hampir mencapai 100.000. Itu penggunanya. Alat kita yang sudah dibagi. Jadi ada satu bahasa yang saya ingat. Kita orang kampung, tetapi tidak kampungan. Kita orang desa, tapi kita punya visi misi harus menasional, bahkan mendunia. Harapan kita, mudah-mudahan kita menjadi satu inspirasi, satu motivasi bagi generasi-generasi penerus kita. Bahwa kita, pribadi, orang kampung, orang daerah, kalau memang bersungguh-sungguh, fokus, insya Allah bisa. Manjada wajada. Jadi barang siapa yang bersungguh-sungguh, insya Allah akan bisa. ABG Generasi 9, pertanyaan apakah sudah selesai di situ? Tidak.